Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Nah, seperti yang ingin aku bahas tentang konsistensi. Ketika kita nggak semangat, tapi kita tetap jalan. Pernah nggak dari teman-teman punya sesuatu goals, tujuan, atau keinginan yang besar, atau sekadar sesuatu yang kayak pengen dicapai aja, tapi untuk bisa capai ke sana tuh nggak selalu serta merta instan atau langsung didapat. Tapi perlu yang namanya proses dan kerja keras dan disiplin untuk sampai ke sana. Dan disinilah pentingnya konsisten untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan sama teman-teman. Tapi gimana sih caranya supaya bisa kita tuh mampu untuk terus berjalan ketika kita yang namanya manusia ada kalanya kayak males mager lagi gabut capek, gak kelihatan hasilnya sekarang, kadang kayak gitu kan. Ada pikiran dimana udah merasa berusaha tapi ternyata belum terlihat. Nah, disinilah pentingnya memahami apa itu konsisten, disiplin, dan juga semangat. Ketika teman-teman punya keinginan, semangat di awal tuh pasti bakal sangat membuat teman-teman jadi lebih bersemangat dan mau mengerjakan sesuatu. Kayak aku misalnya pengen menurunkan berat badan, teman-teman memotivasi diri teman-teman untuk lebih rajin olahraga. Teman-teman paham dan semangat untuk bisa mencapai tujuan teman-teman, tapi pada saat itu ternyata ada kalanya capek, malas. Semangat ini ibarat kalau kita omongin tuh kayak bahan bakar gitu. Bisa kadang naik, bisa kadang turun, atau bahkan kayak nggak ada sama sekali. Bahkan semangat ini tuh manisnya kayak di awal aja, menggebu-gebunya di awal, dan setelahnya hilang. Makanya di sini perlu yang namanya konsistensi ketika kita nggak berhenti untuk melakukan sesuatu yang memerlukan kedisiplinan yang tinggi. Nah, kalau misalnya kita tanya, kenapa sih kita tuh bisa nih yang tadinya semangatnya tinggi, tiba-tiba kayak kehilangan semangat dan nggak nggak mau lagi gitu, atau ngerasa stuck aja, ngerasa nggak ada progresan. Yang pertama mungkin kita harus sadar bahwa kita tuh sering kali melihat goals atau tujuan kita tuh secara besar, secara kayak sesuatu hal yang sulit dicapai. Entah misalnya teman-teman pengen misalnya jadi miliarder gitu, untuk menjadi miliarder aja udah mikirnya kayak gimana caranya, mungkin gak ya, kayak sesuatu yang bener-bener bisa, tapi effort yang dipikirkan untuk sampai sana tuh nggak bisa kita bedah atau lakukan sekarang gitu. Coba untuk membuat tujuan yang sekiranya bisa memotivasi diri untuk terus berkembang dan maju, tapi bisa kita lakukan step by step atau diperkecilkan. Ibarat kalau misalnya pernah dengar quotes yang gimana cara makan gajah, nggak bisa kan langsung makan gajah semuanya, walaupun nggak bisa makan gajah, nggak boleh ya, tapi cara makannya ya dengan sedikit demi sedikit, dikerjakan sedikit demi sedikit. Sama seperti goals yang besar itu juga harus dipecah menjadi step by step yang bisa kita lalui. Yang kedua adalah sering banget ketika kita mau konsisten tuh kadang kita udah punya ekspektasi sendiri sama goals kita. Kita mau rajin baca buku dalam waktu dalam waktu sebulan udah baca buku 10. Tapi kita udah ngerasa kayak ekspektasi kita tinggi banget, mungkin gak ya? Dan ketika kita ternyata pada sebulan itu cuma baca satu, kita kecewa, akhirnya kayak malas untuk memulai baca buku lagi, karena apa yang kita harapkan itu nggak sesuai dengan apa yang kita lakukan sekarang. Nah, kadang kalau udah kayak gini, teman-teman harus juga sadari bahwa ekspektasi yang terlalu tinggi juga harus di-manage, karena kita tuh harus berhadapan dan bertempur dengan diri kita sendiri. Rasa malas, terus juga mood yang naik turun, belum kita punya kegiatan sehari-hari, dan untuk bisa konsisten dalam satu waktu terus menerus itu tuh butuh hal yang memicu kita untuk tetap ada pada posisi jalannya gitu. Walaupun kadang ketika kita setiap hari ini harus dipahami dulu, konsisten itu bukan berarti kalian selama sepanjang hidup kalian itu 100%. Kadang konsisten tuh kayak hari ini 75%, ternyata besok 25%, ternyata besok lagi 50%. Tapi ya terus berjalan, terus tetap dilakukan gitu. Bukan berarti kayak awalnya 100% besoknya enggak sama sekali, enggak. Tapi kayak ada kalanya dimana kita sebagai manusia juga sering kali ngerasa kayak loss aja gitu. Nah itu tuh perlu dipahami juga teman-teman, karena ada saatnya kita ngerasa kelelahan atau burnout, dimana kita tuh ngerasa awal menggebu-gebu tapi motivasi kita berkurang dan rasa semangat kita nggak seperti awal. Dipahami juga bahwa sesuatu itu, mimpi atau goals yang kita hadapi sekarang, bukan berarti semata-mata harus kita benar-benar dapatkan saat ini sekarang, tapi justru goals itu ibarat
Mungkin teman-teman ada yang pernah naik gunung. Ketika kita naik gunung, kita punya tujuan kita puncak. Dan perjalanan untuk ke puncak itu gak bisa langsung kita sampai ke puncak tanpa melewati yang namanya rute-rute atau pos-pos yang ternyata banyak jalan terjalnya atau banyak yang membuat kita ngerasa kayak pengen nyerah. Tapi kalau kita tahu kita punya tujuan itu, kita jadi lebih termotivasi untuk sampai ke sana. Tapi untuk bisa sampai ke sana ya kita harus paham apa proses yang kita hadapi sekarang, dan itu nggak selamanya mudah. Justru kalau misalnya kita mencapai tujuan dengan cara mudah, kadang ada perasaan kok usaha aku nggak seberapa tapi hasilnya bisa kayak gini ya. Kadang mempertanyakan. Tapi ketika usahanya sudah besar dan ternyata capai tujuan yang besar juga, rasanya kayak ini berkat usaha dan hasil orang-orang yang mendoakan dan diri kita sendiri juga gitu. Dan kadang kali juga ada kalanya ketika sudah berusaha keras ternyata kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi justru disitulah proses belajarnya. Kayak naik gunung, kita belajar menikmati alam, kita belajar untuk slow down, kita belajar untuk fokus kepada tujuan puncak kita, dan menikmati momen mungkin bersama rekan-rekan yang naik gunung. Sama kayak hidup juga kayak gitu. Dan kita juga harus sadar bahwa kehilangan semangat ini bisa jadi karena kita kurang mensyukuri proses yang kita lakukan gitu, kayak kurang menghargai proses. Manusia tuh kadang sering cenderung melihat hal yang langsung besar aja, padahal hal kecil itulah yang membuat sesuatu bisa jadi besar. Dan kita juga harus menghargai dan mengapresiasi diri sendiri. Misalnya teman-teman sehari ini udah olahraga, mungkin gak sebegitu banyak, tapi hal yang teman-teman lakukan hari ini adalah teman-teman yang berikan untuk diri sendiri gitu. Kayak kesehatan, makanan yang baik, hal kecil yang gak pernah dianggap, itu tuh harus berterima kasih, ucapan terima kasih ke diri sendiri. Kadang kita lupa. Makanya untuk menghargai yang gak harus kita self reward, bombardir dan segala macam, tapi menghargai proses yang sedang kita alami dan gak menggebu-gebu untuk seperti orang lain juga. Nah, definisi konsisten ini gak harus seperti kalian harus sempurna setiap hari yang aku bilang tadi. Tapi justru ketika kita lagi gak baik-baik aja, kita lagi ngerasa down dan juga lagi kehilangan mood, kita tetap jalan pelan-pelan, kita tetap disiplin step by step. Walaupun mungkin hasilnya nggak kelihatan sekarang, walaupun mungkin hasilnya masih jauh dari apa yang kita inginkan, tapi belajar menikmati proses adalah bagian proses hidup juga gitu. Teman-teman bakal lebih ngerasa nikmatnya, pahamnya apa yang sedang teman-teman jalani itu ya ketika teman-teman slow down dan meresapi apa yang terjadi sekarang. Dan melakukan tindakan kecil itu yang teratur, terlepas dari perasaan dan mood kita yang gak baik. Kadang hari ini aku mau, tapi besok aku gak mau. Tapi bukan berarti kita harus terus ngikutin mood kita, teman-teman. Kayak kalau kita ngikutin mood kita terus mau sampai kapan? Kita hari ini males, besok males, terus males. Kita punya tujuan yang harus dicapai. Kita puncak-puncak gunung nih, tapi kita juga harus mendaki pelan-pelan. Kita harus sampai ke titik itu pelan-pelan. Dan melambat ya nggak masalah, itu adalah bagian proses. Yang penting terus bergerak dan berjalan. Bukan seberapa besar yang kita lakukan energi, effort dan segala macam, tapi seberapa sering kita terus berjalan dan mengerjakan apa yang emang ingin kita capai. Dan salah satu yang paling penting adalah disiplin untuk memilih apa yang ingin kita komit dan apa yang ingin kita capai dengan disiplin dan paham bahwa setiap hari kita berusaha untuk terus bertarung terhadap diri kita sendiri. Bertarung tanda kutipnya tuh kayak kita memaksa diri kita untuk bisa mau memacu diri lebih produktif dan segala macam. Ibarat kata gini, sesuatu hal yang baik kadang harus dipaksa dulu untuk bisa kita terbiasa. Entah kayak mungkin olahraga, sesuatu yang baik itu kayak cenderung membuat kita jauh lebih enggan, tapi harus dipaksa. Ketika kita dipaksa dan kita nyaman, kita merasakan badan kita sehat, konsisten, ada kalanya kita males tapi kita sadari bahwa manfaat dari hal yang kita paksakan itu justru jauh lebih baik gitu, daripada kita hanya berdiam diri dan berscroll sosial media tanpa henti yang ngebuat kita mungkin bisa jadi obesitas atau bisa jadi kurang metabolisme yang baik dan segala macam. Dan cara agar tetap konsisten saat kita ngerasa males ini datang tuh kayak gimana sih Kak? Harus apa gitu. Dan di sini pun aku juga belajar untuk membuat hal yang besar kayak aku membuat konten ini juga membutuhkan konsisten dan kedisiplinan. Kadang kalau ada rasanya males atau ada rasanya kayak nggak mood, tapi mau ngikutin mood mau sampai kapan gitu, kita terus mau berkembang dan segala macam. Dan sadari bahwa kita nggak harus sempurna untuk membuat segala sesuatu. Jangan menjadikan ketidakpunyaan kita sekarang, apa yang belum kita dapatkan sekarang sebagai alasan atau keinginan untuk menunda. Jadi kita jadi
perfeksionis gitu loh. Kita nggak mau mulai kalau misalnya kita nggak punya ini, kita nggak mau mulai kalau kita belum dapat ini, kita nggak mau mulai kalau kita segala macam ini. Tapi justru itulah yang menghambat. Ketika kita punya keterbatasan dengan segala macam hal yang kita punya sekarang, jadikanlah itu sebagai acuan motivasi untuk aku punya keterbatasan ini tapi aku tetap bergerak. Kalau teman-teman punya tujuan dan ingin mencapai itu, akan selalu selalu jalan. Teman-teman akan mencari jalan, entah kayak gimana, dan itu akan dipermudah aja kalau teman-teman yakin dan mau disiplin dan komit sama apa yang emang pengen dicapai, entah itu kesuksesan karir, kesehatan, pendidikan, dan segala macam. Dan caranya untuk bisa lebih konsisten adalah ya atur ulang target yang sekiranya emang terlalu besar, mungkin coba untuk dikecilkan tapi lebih manusiawi dan masuk akal. Kecil-kecil tapi sampai tujuan, bukan nggak sama sekali. Itu jauh lebih nggak sampai kemana-mana juga, kita diam aja, kita merasa gak segala macem. Justru kecil tapi pelan-pelan tapi akhirnya sampai ke tujuan. Dan kita harus paham fokus pada sistem bukan pada motivasi kita tuh kadang bisa nih hari ini kita termotivasi, teringat mungkin karena nonton video ini aku harus konsisten untuk mencapai tujuanku dan segala macam, harus begini, tapi besoknya bisa aja lupa. Tapi fokus pada sistem. Misalnya teman-teman pengen rajin lari, ya jam 7 pagi teman-teman udah mengatur jadwal untuk lari pagi. Dan pemicunya apa sih? Kadang kita udah jam 7 pagi, lari gak ya? Jalan gak ya? Tapi males Tapi kalau misalnya kita teman-teman malamnya udah siapin alat untuk olahraganya, sepatunya, bajunya, jam 7 pagi kita membuat sistem, bajunya udah siap, udah segala macam, udah gak ada alasan lagi aku buat gak lari, buat gak olahraga, tiba-tiba lari. Kadang otak kita tuh bisa ditrik untuk membuat sistem dan diberikan pemicu dan pemudah. Karena otak kita kadang hal kayak misalnya baca bukunya jauh, kita jadi males. Tapi ketika buku depan mata, udah kita baca 2 detik aja deh, tahu-tahu 30 menit. Hal yang sesimpel itu kita bisa trik otak kita gitu loh teman-teman. Dan harus sadar juga yang kita tuh kadang ada kalanya missnya. Misalnya udah konsisten sama 7 hari, hari ke-8, hari ke-10 ternyata kita nggak melakukannya, ya maafkan diri gitu. Itu ada bagian proses gitu. Yang penting kalian nggak pernah berhenti untuk terus bergerak, untuk terus berproses. Di hari selanjutnya memulai lagi gitu. Terus ada kalanya diri emang lagi sakit, lagi nggak bersemangat, bener-bener bersemangat, ya sadari juga kita manusia dan bukan robot. Bukan terus-terusan berarti harus 100% yang aku bilang tadi. Ada kalanya 25% tapi tetap berjalan. Ada kalanya tiba-tiba lagi semangat banget 90. Ada kalanya tengah-tengah 50% semangatnya. Tapi ya sedikit demi sedikit terus berjalan untuk sampai apa yang emang kita pengen. Gak mudah, karena proses yang gak selalu mudah tuh kadang juga hasilnya bisa aja jauh lebih membuat kita lebih senang dan bangga sama diri kita sendiri. Dan semua ini harus ditemukan. Motivasi eksternal itu bisa jadi sesuatu yang memicu kita teman-teman untuk kayak aku mau ini karena ngeliat orang ini bisa kayak gini. Tapi justru kita harus paham juga kenapa kita mau melakukan hal yang konsisten itu, untuk apa sebenarnya. Temukan why dalam diri, kenapa kita harus konsisten dan rajin, kenapa kita harus disiplin, kenapa kita harus mau memaksa diri kita melakukan sesuatu yang mungkin gak nyaman, yang mungkin gak enak, yang mungkin menghabiskan banyak effort dan waktu kita. Tanyakan kenapa dan jadikan itu sebagai tujuan. Ketika nanti kalian lagi benar-benar down, ingat apa yang membuat kalian sampai ada di titik ini. Ketika kalian memulai, yang paling susah adalah selain langkah pertama, yaitu adalah keterusan setiap step untuk mencapai apa yang langkah selanjutnya. Ketika ada di tengah-tengah teman-teman ngerasa udah gak mau, ingat lagi apa alasan teman-teman pertama kali melangkah. Why-nya harus lebih paham. Dan ini adalah proses bersama diri untuk bisa lebih membanggakan lagi. Kadang kita sering banget takut akan ini, takut akan segala hal. Tapi ketakutan itu biasanya hanya banyak sering terjadi di pikiran kita. Pada kenyataannya, ya ketakutan itulah yang harus kita lawan, dan pada dunia ini nggak seperti semengerikan yang ada di pikiran kita. Yang penting kita terus mau maju, bergerak, dan mencoba. Dan jangan ngerasa harus sempurna dulu untuk bisa memulai segala sesuatu. Dengan keterbatasan, itu yang membuat kalian bisa jadi seseorang yang lebih berkelas, karena keterbatasan tidak menghalangi kalian untuk maju. Nah, sekian dari aku tentang konsistensi ini dan kedisiplinan. Sama-sama belajar. Kadang ya ada kalanya kita males, ada kala kita ngikutin mood, tapi jangan kalah sama mood dan males itu. Kita harus memaksa diri kita untuk bisa jauh lebih baik. Sekian dari aku, mohon maaf bila ada kesalahan, dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.